Shalom Teens, welcome back di ibadah online minggu ini. Pertama sebelum kita mulai ibadah online, gue mau ngajak teman-teman yang ada di YouTube buat sama-sama join ke platform kita di battleteens.online.church. Di sana kita bisa sama-sama interaksi lebih lagi sama pembicara dan juga sama teman-teman yang lainnya. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang udah di platform, jangan lupa buat ganti bahasa kalian dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dengan cara klik 3 garis di pojok kiri atas, lalu lihat ke paling bawah, di sana ada pemilihan buat ganti bahasa. Buat teman-teman yang butuh didoakan, teman-teman bisa langsung klik tombol doa langsung di bawah sini, lalu teman-teman akan diarahkan buat personal message sama pastoral yang akan mendoakan teman-teman. Atau teman-teman bisa juga klik 3 garis di pojok kiri atas, lalu teman-teman klik tombol permohonan doa, dan teman-teman bisa isi form yang kemudian isi dari form itu akan kami doakan. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, gue mau nyapa kalian dulu nih. Buat yang dari Bandung, yuk sama-sama klik tombol Bandung hadir di bawah sini. Yuk klik-klik. Buat yang dari Kedoya juga, langsung aja klik Kedoya hadir di bawah sini. Gue percaya hari ini rame banget nih yang hadir buat ibadah hari ini. So teman-teman langsung aja kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan selama ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ibadah online Tuhan di platform ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memuji nama-Mu Tuhan dengan sepenuh hati. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan dengan sepenuh hati Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu saja yang turun Tuhan di tempat kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yes Jesus, biarlah kami yang bernafas memuji nama Engkau Tuhan. Yes benar Tuhan, hanya bagi nama-Mu Tuhan segala hormat dan kemuliaan. Mari kita angkat suara kita, angkat penyembahan kita. Yes Jesus.
segala pujian Tuhan, hormat serta syukur Tuhan. Sekarang kami akan memuliakan-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan cintanya Tuhan. Come on, mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Come on, we sing. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Come on. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Benar Tuhan, cinta-Mu yang membuat kami mengerti siapa kami. Dan hidup kami berarti karena Engkau Tuhan. Woo! Yeah, yeah. Come on, we sing from the top ya. Come on, church. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Hey! Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami adalah karya-Mu, ciptaan-Mu Bapa. Kau ciptakan kami serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan. Come on, we sing lagi. Aku karya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa. Come on, together we sing. Aku karya indah-Mu, karena ku cerminan-Mu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran-Mu. Aduh, ready? Come on. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. So we thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu kami berharga. Kami berarti di hadapan-Mu Tuhan. So kami mau persembahkan kehidupan kami jadi hidup yang berarti bagi Tuhan. Haleluya. Thank you God. Wow, shalom guys. Luar biasa pujian hari ini. Siapa yang suka cita boleh, nggak bisa lambain tangannya pasti. Boleh ketik, gua suka cita, gua siap hari ini, gua benar-benar dahsyat hari ini. Dan buat teman-teman yang hari ini merasakan sukacita, sebentar kita mau sama-sama dengerin apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Yang siap, yuk kita doa dulu sama-sama ya.
Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat semua apa yang udah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sungguh excited Tuhan buat ketemu Engkau lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan dengerin apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. So Tuhan berbicara, pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu. Biar roh-Mu aja Bapa yang berbicara langsung buat setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengerin firman Tuhan. Yang siap dengerin firman Tuhan sama-sama bilang amin. Amin. Wow, luar biasa. Siapa yang excited hari ini boleh kasih tulisan api ya, atau bukan api ya, tulisan ya. Lambang api boleh. Coba seberapa excitednya kalian, kita lihat berapa banyak api yang tersebar ya. Oke, kita siap untuk memulai teman-teman. Hari ini gue bawa satu hal ya. Sebelumnya coba gue pengen tahu nih ya teman-teman, kira-kira kalau menurut teman-teman nih, apa sih fungsi handphone itu? Coba tulisin di bawah. Apa aja yang jadi fungsi handphone ya. Bisa apa tuh ya, coba ditulisin sekarang. Wah, oke, luar biasa. Benar banget, handphone pastinya bisa telepon ya, bisa foto, bisa juga sosmedan ya, bisa juga TikTok, atau juga bisa dipakai dengan streaming ibadah yang hari ini teman-teman lakuin ya. Keren banget kan kalau handphone itu banyak banget fungsinya gua rasa. Nah, teman-teman, banyak orang gitu ya nganggap handphone sebagai satu barang yang berharga dan bernilai. Nah, teman-teman pasti teman-teman punya handphone dong, dan teman-teman pasti kemana-mana mungkin bawa handphone gitu ya. Terus kalau ada pergi kemana bawa handphone dikantongin gitu, dan teman-teman pasti mungkin jaga handphone ini supaya handphone ini gak rusak atau gak hilang kemana-mana gitu ya. Nah teman-teman, gue kayak teringet nih dengan satu kejadian pas gue lagi SMP gitu ya. Nah gue lagi SMP, tiba-tiba gue jalan bareng teman-teman yang lain gitu ya di jalan. Nah terus pas udah lagi jalan, tiba-tiba ada dua orang yang nyegat gue tiba-tiba ya. Terus udah dicegat, gue tuh nggak sadar gitu. Begitu dicegat gitu ya, kaki gue tiba-tiba dipegangin sama dua orang ya. Udah dipegangin sama dua orang, ternyata tiba-tiba ada satu orang lewat ya. Gue nggak sadar banget, ternyata satu orang yang lewat di samping gue, tiba-tiba dia ngambil handphone yang ada di dalam kantong gue. Bayangin, saat itu pas gue baru sadar, di kantong celana gua mulai kosong isinya gitu ya. Dan itu tuh ngerasa kayak ada orang yang nyuri handphone. Wow, teman-teman, apa yang terjadi? Langsung shock banget, lemes banget, dan ngerasa kayak turun badan, berat badan berapa puluh kilo gitu ya. Jadi kenapa? Karena gua nganggap ya satu hal itu, handphone itu punya nilai yang berharga. Nah teman-teman, sama mungkin ya, kalau kita lihat punya handphone, teman-teman pasti nganggap handphone ini punya nilai yang sangat berharga. Nah, handphone itu banyak banget kan fungsinya ya. Jadi kalau mungkin teman-teman punya punya hal-hal yang lain selain handphone lah, misalkan ada mungkin hal-hal lain yang misalkan secari kertas nih. Secari kertas mungkin teman-teman anggap gak berharga. Tapi kalau beda dengan handphone, pasti teman-teman anggap berharga. Karena apa? Karena fungsinya banyak gitu ya. Teman-teman bisa lakuin banyak hal dengan handphone. Dan pastinya harganya juga mahal, betul kan? Ya. Seperti handphone nih ya, yang sebentar lagi bakal rilis katanya ya. Yang bulatannya ada 4 katanya ya. Jadi bertambah 1 lagi ya. Jadi pasti harganya mahal karena itu bernilai banget, teman-teman. Ya. Ketika kita lihat satu barang itu bernilai, kita bakal jaga barang itu dengan sebaik mungkin. Nah tapi teman-teman ya, coba kalau misalkan saat ini gue beli handphone nih teman-teman ya. Gue beli handphone, tapi gue pakai handphone ini buat apa? Buat jadi tatakan gelas. Nah, gue pakai beli handphone buat jadi tatakan gelas, teman-teman. Kira-kira coba tulis ya. Apa tanggapan kalian kalau gue cuma beli handphone terus dipakai tatakan gelas? Apa coba tanggapan kalian ya? Dan pastinya gue yakin antara kalian nyinyir gitu ya, mungkin ngapain handphone beli mahal-mahal cuman dipakai jadi tatakan gelas, atau sombong lu ya beli handphone buat jadi tatakan gelas. Tapi teman-teman, kalau gue pakai handphone ini jadi tatakan gelas, sama aja handphone ini jadi gak berarti karena gak dipakai sesuai fungsinya. Setuju gak teman-teman?
Kalau handphone ini dipakai cuma buat tatakan gelas, jadi handphone ini fungsinya tuh nggak pada fungsi yang sesuainya, yang pada umumnya gitu teman-teman. Dan gue yakin kalau teman-teman beli tatakan gelas yang biasa, pasti nggak akan semahal handphone ini. Setuju kan? So kalau fungsinya salah, dinilainya juga nggak berarti dong. Iya nggak? Setuju ya teman-teman? Kalau teman-teman bawa handphone ke dalam ke dalam misalkan punya ini ya, anggaplah kita berimajinasi, kita punya time travel 2000 tahun yang lalu, kita bawa handphone ini. Bisa jadi handphone ini nggak berharga karena orang-orang pada zamannya nggak tahu handphone ini difungsikan untuk apa. Dan ketika orang nggak tahu memfungsikan suatu barang, barang itu jadi nggak bernilai. Nah, contohnya nih teman-teman, gue punya satu kertas. Ya, teman-teman, setiap barang yang diciptakan harus punya tujuan, dan tanpa tujuan barang itu jadi gak berarti. Contohnya gini, teman-teman, gue punya kertas terus gue remekin, iseng aja nih gue remekin. Nah, kertas yang ada ini dibuat tanpa tujuan dan iseng, dan akhirnya apa? Akhirnya gak ada artinya dong teman-teman. Akhirnya kertas ini cuma bisa kita jadiin apa? Jadiin sebuah sampah yang akan dibuang. Setiap barang yang diciptakan harus punya tujuan. Tanpa tujuan barang itu jadi gak berarti. Nah, kenapa sih gue mau cerita soal ini? Teman-teman, ternyata sama seperti hidup kita. Kalau hidup kita diciptakan tanpa tujuan, sama aja hidup kita jadi gak berarti. Nah, hari ini gue mau cerita satu hal tentang hidup yang berarti. Hari ini tema kita tentang hidup yang gak berarti lagi, hidup yang berarti. Coba tulis hidup yang berarti. Amin. Coba tulis hidup yang gak berarti. Ya. Nah, gue mau kutip satu quotes dari Rick Warren. Dia bilang kayak gini. Without purpose, life is a motion without meaning, activity without direction, and events without reason. Tanpa tujuan, semua yang kita lakuin jadi gak berarti, dangkal, dan gak jelas artinya. Without purpose, tanpa tujuan teman-teman. Kehidupan cuman seperti gerakan tanpa arti. Cuman seperti aktivitas tanpa tujuan. Dan kegiatan-kegiatan tanpa alasan. Dan semuanya itu jadi gak berarti teman-teman. Nah, kenapa sih teman-teman kalau lihat ya zaman sekarang banyak loh orang-orang makin lama makin banyak yang bunuh diri. Kenapa sih bunuh diri? Karena merasa hidupnya ternyata tuh udah gak bernilai lagi, gak berarti lagi. Karena apa? Karena orang ninggalin dia, gak ada yang peduliin. Diputusin pacar mungkin, gagal naik kelas, atau gagal juara mungkin. Atau karena dia menilai dirinya udah gak berarti teman-teman. Nah, gue kutip lagi ada quotes dari Rick Warren bilang kayak gini, knowing purpose gives meaning in your life. Mengetahui tujuan akan memberikan arti di dalam kehidupan kita. Teman-teman, kita perlu tahu tujuan hidup kita sehingga kita bisa jadi hidup yang berarti. Kita bisa menjalani hidup yang berarti dengan cara kita mengetahui tujuan apa yang sesuai dengan hidup kita. Gimana sih caranya tahu teman-teman tujuan hidup kita? Teman-teman, sama seperti handphone yang tadi ya. Kita balik lagi ke handphone. Kalau kita mau tujuan handphone ini dibuat, gimana caranya? Kita pertama bisa tanyain sama yang buat handphone ini siapa. Atau yang kedua, teman-teman, biasa kalau kita beli handphone di dalam boxnya ya, kita buka ya. Nah, ada yang namanya manual book ya. Dan manual book ini yang ngejelasin handphone ini tuh fungsinya apa sih. Dan teman-teman bisa tahu karakteristik handphone ini sampai detail-detailnya semua ada di dalam manual book. Dan gue tadi sebelum ini gue tanya ke Billy ya, Bill, ini gimana sih caranya nyalain handphone ya supaya nggak mati-mati lampunya. Ternyata sebenarnya harusnya ada di manual book, cuman gue nggak baca aja manual booknya. Karena gue nggak baca manual book, akhirnya apa? Akhirnya gue nggak tahu cara pakainya gimana. Ketika gue nggak tahu cara pakainya gimana, akhirnya apa? HP ini jadi gak maksimal dong. Setuju gak teman-teman? Sama dengan hidup kita, teman-teman ya.
hidup kita juga sama dengan handphone yang tadi. Kalau kita pengen tahu gimana sih caranya tujuan hidup yang kita mau lakuin ke depan, kita harus tanya pertama sama pencipta kita. Siapa pencipta kita? Jelas satu-satunya pencipta kita, pencipta alam semesta ini adalah Tuhan sendiri, teman-teman. Dan kalau nggak, teman-teman bisa juga tanya, dan juga teman-teman bisa baca manual book yang udah dipersiapin buat kita. Namanya Alkitab, teman-teman. Namanya Firman Tuhan. Dan Firman Tuhan yang kita punya, entah itu ada di dalam HP kita atau kita bawa Alkitab itu sendiri, dan itu semua teman-teman dirancang semua untuk kita. Dirancang semua untuk kita, teman-teman. Alkitab gak diciptakan bukan untuk Tuhan, karena Tuhan udah terlalu tahu setiap detail kehidupan kita. Dia tahu setiap detail apa yang Dia ciptakan. Tapi teman-teman, ketika kita tanya Tuhan tentang tujuan hidup kita, kita bisa temukan di dalam Bible, di dalam Firman Tuhan. Dan ketika itu Firman Tuhan dibuat untuk kamu dan saya, teman-teman. Dan gue percaya Firman ini yang akan memberitahu tentang kita, yaitu tujuan hidup apa yang harus kita jalani di dunia ini. Dan kita akan hidup secara maksimal. Nah, ayo kita cek manual book kita, yaitu di dalam Firman Tuhan. Apa sih kata Firman Tuhan tentang arti hidup kita? Kita buka sama-sama di Yakobus 4 ayat 14b. Gue bacain ya, teman-teman. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, hidup kita di dalam Firman Tuhan dibilang seperti uap yang sebentar saja terus lalu lenyap. Atau juga ada Firman Tuhan yang lain bilang gini, hidup kita tuh kayak apa sih? Kayak bunga yang tumbuh kemudian cepat udah gitu layu, teman-teman. Hidup kita seperti hembusan nafas yang cuma sebentar aja lalu udahan, teman-teman. Hidup kita seperti apa? Hidup kita seperti awan ya akhirnya lenyap begitu aja. Artinya apa? Hidup kita ini hanya sementara dan sangat-sangat sebentar. Banyak orang salah artiin tentang firman Tuhan ini. Orang-orang mengartikannya sebagai apa sih? Ternyata orang-orang mengartikan, oh ya udah, hidup gue cuma sebentar, karena itu gue harus have fun dengan hidup gue, karena itu gue harus gimana caranya gue bisa manfaatin yang hidup yang cuma sebentar ini. Dengan cara apa? Jangan dengan cara seneng-senengan ya teman-teman, dengan cara katanya YOLO gitu ya. You only live once katanya. Kamu cuma hidup sekali. So ya kalau ada bisa gue hura-hura pakai dengan cara-cara yang gak benar, gue pakai cara itu. Tapi teman-teman, itu salah pemikirannya. Karena kenapa? Justru karena hidup kita pendek, maka itu kita harus menggunakannya dengan secara bijak. Karena hidup kita pendek. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 ditulis kayak gini teman-teman. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal dan tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya apa? Hidup kita teman-teman di dunia ini yang cuma sebentar ini ternyata memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada apa yang cuma kita lihat di bumi ini. Tujuan hidupmu bukan hanya Tuhan rancangkan berhenti sampai di bumi ini, tapi Tuhan merancangkan hidupmu untuk kekekalan bersama Tuhan selama-lamanya. Teman-teman, hari ini kita mungkin umur berapa sih? 18, 17, 16, 15, 14. Gue pribadi gue umur 26 hari ini. Dan kalau gue bisa hidup, mungkin bisa hidup sampai umur 70 atau 80, 90, 100 kalau kuat mungkin teman-teman. Tapi bayangin teman-teman, beberapa lama yang lalu gue masih ada di bangku SMP, dimana gue mungkin masih belasan, tiba-tiba sekarang udah 10 tahun ke depan dan gue ngerasa itu time flies so fast. Ya, jadi katanya kan itu kan quotes-nya kan, time flies so fast. Jadi waktu berjalan begitu cepat. Dan teman-teman, waktu yang kita miliki di dunia ini itu tuh cuman segini loh teman-teman. Waktu dari awal kita hidup sampai waktu satu saat kita dipanggil Tuhan. Tapi Tuhan merancangkan bukan yang di sini teman-teman, tapi Tuhan merancangkan jauh lebih besar, jauh lebih panjang daripada apa yang kamu alamin hari ini. Ini tuh cuman sedikit banget dan akhirnya Tuhan merencanakan kamu bukan tinggal di sini. Rumah kita bukan di sini, tapi rumah kita adalah bersama Tuhan di dalam kekekalan yang akan sampai selama-lamanya kita tinggal. Bayangin teman-teman, tapi
Hidup yang kecil ini, teman-teman, yang katanya seperti uap, seperti hembusan nafas, seperti bunga yang cepat layu, teman-teman. Hidup yang di sini akan menentukan kehidupan kita selama-lamanya. Antara dua pilihannya, kamu udah tahu pasti. Entah itu kamu bersama Tuhan di sorga, atau kita akhirnya ada di neraka. Pilihan ada di tangan kita. Pilihan adalah saat ini, teman-teman. Hanya bagi orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup, yang bisa menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan yang begitu indah, dan sisanya akan masuk ke dalam kekekalan yang buat hidup kita tersiksa di neraka selama-lamanya. Dan itu gak main-main. Dan gue percaya hari ini, teman-teman, kalau Tuhan udah rencanain di sini dan ini keputusannya, buat teman-teman yang belum pernah dan belum bingung, abis ini gue masuknya kalau dipanggil Tuhan masuk kemana? Gue mau undang teman-teman semua hari ini. Kalau ada di antara kalian yang belum tahu, belum yakin masuk kemana setelah di dunia ini, teman-teman boleh klik tautan yang di bawah ini, teman-teman. Teman-teman mau surrender semua hidup teman-teman buat Tuhan, dan nanti ada teman-teman hamba-hamba Tuhan yang akan melayani teman-teman. Hari ini ambil keputusan, klik langsung, dan teman-teman percaya kepada Yesus, dan teman-teman akan mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama Tuhan di surga. Ada amin, teman-teman? Bilang amin. Yang udah yakin hari ini masuk kemana kalau dia dipanggil Tuhan, masuk ke surga, bilang amin. Puji Tuhan, karena itulah pengharapan kita yang terbesar, tujuan utama kita yang terbesar, itulah tujuan kita. Amin, teman-teman. Amin. Dan Tuhan, teman-teman, percaya gak sih? Gak pernah menciptakan kita secara iseng atau secara gak sadar. Kalau tadi gue secara iseng nih buat ini kan, ya, buat kertas ini iseng. Udah iseng, ya udah dilempar gitu aja jadi sampah. Tapi Tuhan gak pernah iseng bentuk kita. Tuhan tuh selalu, teman-teman, dengan sadar, bukan secara kebetulan, dengan spesifik, bukan asal-asalan, dengan sukacita, bukan karena kecelakaan. Sama kayak HP ini dibentuk dengan detail, dengan spesifik, dengan terencana, teman-teman. Bukan seperti iseng kayak gini. So kalau yang kayak gini nilainya kecil, nilainya nggak ada artinya, bukan kecil lagi. Tapi handphone ini punya nilai yang besar karena dibentuk secara spesifik, teman-teman. So jangan sia-siakan hidupmu hari ini. Kamu hari ini gak beli handphone buat jadi tatakan gelas, teman-teman, tapi kamu beli handphone untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman percaya gak sih hari ini ya, teman-teman, apa yang harus kita lakuin? So apa yang harus kita lakuin untuk menjalani tujuan Tuhan dalam hidup kita? Apa kata firman-Nya? Apa yang harus kita lakuin? Kalau kita udah tahu tujuan hidup kita bukan di sini, terus apa yang harus kita lakuin di sini untuk menggenapi apa tujuan terbesar Tuhan di dalam hidup kita? Kita sama-sama ya, buka di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Gua baca bareng-bareng. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Teman-teman, ini udah ayat yang udah sering banget didengerin. Tapi ternyata di dalam firman Tuhan kalau kita tarik intisarinya terdapat dua hal ini, teman-teman. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Tuhan Yesus bilang tentang apa yang terutama yang harus kita lakuin, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Love God. Di ayat yang ke-37 bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, teman-teman. Selama ribuan tahun, teman-teman, pencarian tujuan hidup tuh seringkali membingungkan banyak orang. Biasanya karena apa? Karena orang memulai dengan titik awalnya yang salah, yaitu diri kita sendiri kadang-kadang. Kita seringkali ajuin pertanyaan kayak gini. Mau jadi apa ya aku nanti? Apa sih yang harus aku lakuin buat dengan hidupku sendiri? Atau apa sih sasaranku, impianku, dan masa depanku? Semuanya berasal dari diri sendiri.
Kita gak akan pernah bisa menemukan arti kehidupan dengan melihat ke dalam diri kita sendiri, teman-teman. Tapi kita harus melihat itu pada pencipta kita yang menciptakan kita. Ingat teman-teman, God is the center of our life, not part of our life, teman-teman. Tuhan adalah pusat dalam kehidupan kita, bukan cuma bagian dalam kehidupan kita. Dengan mengasihi Tuhan dan menempatkan Tuhan di tempat paling utama di dalam hati kita, teman-teman, kita akan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Dan kalau kita lagi jatuh cinta ya teman-teman, kalau kita lagi kesemsem sama orang nih, pasti apa sih yang kalian alamin? Pasti dong pikirannya mau kalian lagi dimanapun, perasaan kalian, pikiran kalian mau lagi mandi, mau lagi boker, mau lagi apapun itu teman-teman, pasti pikirannya tentang dia. Aduh gimana dia lagi ngapain sih, terus kalau bisa chat-chatan lah sama dia gitu ya. Kalau lagi jatuh cinta kan orang kayak gitu ya, apa katanya ya, tai kotok rasa coklat katanya ya. Ya kan semuanya jadi kayak itu ya teman-teman. Tapi teman-teman, percaya atau enggak teman-teman, kalau kita menempatkan diri kita ini ya sebagai pusat, kita cuma memikirkan tentang diri kita. Tapi ingat, God is the center of our life. Perasaan kita semuanya harus tentang dia. Di Kolose 3 ayat 23. Ini ayat yang gue pegang udah lama banget dan ini jadi salah satu ayat favorit gue. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini ada tulisan apapun. Berarti kalau apapun artinya apa? Semua hidup kita. Kadang kita berpikir nih teman-teman, kita mau Tuhan berbicara jelas sama kita tentang tujuan hidup kita. Kita harus melangkah kemana, memilih mau kemana teman-teman. Ya. Betul, ada kalanya kita bergumul tentang hal-hal yang besar. Mungkin dari SMP mau masuk kemana SMA-nya, SMA mau masuk kemana kuliahnya, setelah kuliah kamu mau kerja kemana, atau kamu mau pilih pasangan yang mana. Banyak hal-hal mungkin keputusan-keputusan yang besar yang harus kita putuskan. Teman-teman, seringkali kita lihat, oh itu merupakan keputusan untuk tujuan hidup kita. Tapi teman-teman, betul ada kalanya kita bergumul untuk sesuatu tentang tujuan hidup kita itu yang tentang hal yang besar. Tapi itu hanya sebagian kecil dari seluruh kehidupan kita. Sebagian besar dari kehidupan kita adalah hal-hal yang kita anggap kecil. Contohnya apa? Bangun tidur nih teman-teman, lagi mandi, ya bangun tidur, terus mandi, siap-siap, sekolah, lagi di jalan raya, bangun relationship, kerjain tugas, bantu orang tua cuci piring, nyapu, chatting, sampai apa? Main game mungkin teman-teman. Hal-hal itu sebenarnya adalah hal-hal yang kecil yang membangun hidup kita setiap harinya. Dan ternyata apapun itu, yang tadi dibilang apapun juga yang kamu perbuat, itu tuh termasuk setiap bagian kecil yang ternyata itu adalah bagian besar dalam hidup kita. Yang seringkali kita anggap ya udah itu hal yang biasa. Tapi setiap bagian kecil itu ternyata adalah hal yang besar dalam hidup kita. Libatkanlah Tuhan teman-teman di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena apa? Kita anggaplah Tuhan itu adalah sahabat kita. Kalau kita menganggap Tuhan adalah the center of our life, berarti setiap keputusan kehidupan kita dari hal yang kecil banget tuh teman-teman, itu kita harus libatin Tuhan. Kenapa? Kita anggaplah Tuhan sebagai sahabat kita. Yuk teman-teman, kalau sahabat gimana sih? Pasti teman-teman ajak ngobrol terus dia kan, curhatlah apalah. Dan mungkin teman-teman nanya, gimana ya baiknya ya? Kehidupan gue kalau gini gimana ya baiknya? Teman-teman, ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita lagi mandi mungkin kita ngobrol sama Tuhan, ketika kita lagi sekarang lagi pelajaran online mungkin teman-teman boleh share sama Tuhan, Tuhan saya lagi online nih, lagi pelajaran, aduh Tuhan tolong bantu saya nih di online. Teman-teman ayo kita ngobrol sama Tuhan seperti layaknya sahabat kita dan Bapa kita. Perbuatlah teman-teman, kalau kita mau kehidupan kita yang kecil-kecil itu bagi Tuhan, perbuatlah yang Tuhan suka supaya hidup kita jadi penyembahan buat Tuhan. Berarti apa teman-teman? Kalau kita melakukan apa yang Tuhan suka, berarti kita akan lakuin yang terbaik teman-teman. Lakuin hal yang benar teman-teman. Kalau orang lain nyontek, kita gak mau nyontek. Kalau orang lain disuruh bolos, kita gak mau bolos.
Kalau orang lain mungkin teman-teman suruh ngelawan guru atau ngelawan orang tua, kita gak mau ngelawan guru atau ngelawan orang tua. Teman-teman, apa yang Tuhan suka mari kita perbuat. Banyak orang hari ini ya teman-teman, ngejar yang namanya harta, kedudukan, dan mahkota, semua mahkota di dalam dunia ini. Tapi yang gagal dimengerti ternyata ya, orang itu tuh suatu saat semua pencapaian kita akhirnya akan lewat teman-teman. Apa yang kita akan kejar di dunia ini, semua pencapaian akhirnya akan lewat. Catatan jadi rusak, reputasi memudar, pujian akan dilupakan juga teman-teman. Seperti halnya ada seorang namanya James Dobson. Dia adalah satu hamba Tuhan yang salah satu yang paling berpengaruh di Amerika. Dia bilang kayak gini teman-teman. Suatu saat dia punya satu sasaran di dalam sekolahnya, yaitu dia pengen jadi juara tenis ya. Dan dia pengen jadi juara tenis di dalam sekolahnya. Akhirnya juara nggak? Juara teman-teman. Dan bahkan pialanya ditaruh di lemari sekolah. Dan saat itu pas dia lagi juara tenis dan angkat piala itu, terus dikasih lihat di lemari sekolah, apa yang dia rasakan? Bangga bangga banget benar-benar. Mungkin teman-teman pernah ngelakuin hal yang sama ya, menang basket mungkin, menang lomba ini, menang lomba itu, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah ngerasain itu. Tapi ternyata bertahun-tahun kemudian teman-teman ada seseorang yang ngirim piala itu ke si James Dobson ini. Terus dia bilang, piala ini saya temuin di mana? Di tong sampah di dekat sekolahnya. Pas lagi sekolahnya itu lagi direnov. Dari situ James Dobson bilang kayak gini, pada saatnya semua piala akan dibuang orang lain. Semua piala yang kamu dapetin mungkin akan dibuang orang lain. All trophies will be trash. Semua piala, semua yang penghargaan akan menjadi sampah. Sama seperti kertas tadi teman-teman. Kalau teman-teman lihat kertas tadi ini adalah sebuah sampah akhirnya. Tapi kalau kita teman-teman pakai semuanya itu buat Tuhan, buat jadi kemuliaan nama Tuhan, buat kita pakai buat menyembah nama Tuhan. Teman-teman, setiap penyembahan, setiap yang kita lakukan untuk penyembahan dan kemuliaan Tuhan akan selalu diingat oleh Tuhan. Setiap piala teman-teman, setiap yang kita kerjakan, setiap detail itu akan Tuhan ingat selama-lamanya teman-teman. Bukan seperti sampah tadi, orang bakal lihat itu sebagai sampah dan akan dilupakan teman-teman. Tapi ketika kita mau memuji dan memuliakan Tuhan lewat hidup kita, so trash become worship. Ketika sampah menjadi suatu penyembahan, itulah hidup yang penuh arti dan bermakna. Firman Tuhan bilang kayak gini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati, teman-teman. So, ketika kita sama-sama menyembah Tuhan, trash become worship, teman-teman. Kita pilih yang mana hari ini? Melakukan sesuatu untuk kehidupan yang kekal nanti, teman-teman, atau untuk kehidupan yang hanya sementara ini? Bagi kesenangan kita sendiri atau bagi kesenangan Tuhan? Ubah fokus hidup kita. Mulai teman-teman ganti pertanyaannya. Kalau biasanya kita tanya, berapa banyak kesenangan yang aku bisa dapatkan? Diubah jadi berapa banyak kesenangan yang Tuhan dapatkan dalam hidupku. Rubahlah itu teman-teman. Ingat, God is the center of your life, not part of your life, teman-teman. Kita percaya ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, menjadi pusat, kita mulai melangkah menuju tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Yang setuju bilang amin. Siap untuk poin kedua, yang siap dan masih semangat. Sama-sama boleh kasih tepuk tangan dong. Mau tepuk tangan boleh? Luar biasa. Berapa banyak anak muda yang semangat hari ini ya. Luar biasa. Kita lanjutin. Yang kedua, kita baca di ayat yang ke-39. Yang pertama tadi adalah love God. Yang kedua adalah love people. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua yang Tuhan mau dalam hidup kita ketika kita melangkah dalam kehidupannya, tujuannya Tuhan dalam hidup kita, teman-teman. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau supaya kita mengasihi sesama kita. Dengan begitu kita akan menjalankan hidup yang sesuai dengan tujuan Sang Pencipta, teman-teman.
Tapi sebelum kita belajar untuk mengasihi sesama kita manusia, kita harus belajar nih teman-teman, mengasihi diri kita sendiri. Apa kata firman Tuhan? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kalau kita mau mengasihi orang lain, kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita gak bisa mengasihi diri kita sendiri, kita juga gak akan bisa mengasihi sesama kita manusia. Mengasihi diri sendiri teman-teman, tapi itu beda loh sama mengasihani diri sendiri, atau kita bilang self pity. Love yourself itu beda sama self pity teman-teman. Kadang-kadang orang yang mengasihani diri sendiri akan merasa hidupnya tuh gak berharga, penuh dengan kekurangan teman-teman. Tapi orang yang mengasihi dirinya sendiri, dia akan melihat dirinya berharga, dan dia melihat karya Allah yang luar biasa di dalam dirinya sendiri. Sebab Allah menciptakan kamu dan saya sesuai dengan gambarnya, segambar dan serupa dengan Allah. Dan itulah yang buat kita berharga. Arti hidup ini teman-teman bukan ditentukan dari apa yang kita punya, atau dari keadaan kita, atau dari apa yang orang lain punya dan kita gak punya mungkin. Contohnya apa? Kadang-kadang ya, beberapa minggu kemarin nih kita lihat tuh kan, Kosti sama Kodiki nih bahas tentang apa? Sepatu tuh kan. Wah, sepatunya harganya mahal, sepatunya bagus, yang ada gambar checklistnya. Yang checklistnya terbalik katanya lebih mahal, bisa sampai 2 miliar katanya ya. Dan teman-teman lihat, orang lain pakai sepatu bagus, sedangkan kita pakai sepatu yang udah lama, yang lusuh mungkin. Dan itu mungkin kadang-kadang ngelihat hidup kita, loh kok hidup kita gini sih, hidup kita jadi gak berarti mungkin. Teman-teman, atau kita lihat orang lain lagi zamannya naik sepeda yang pendek-pendek, yang bisa dilipat teman-teman, yang harganya mahal. Teman-teman gak punya sepeda itu, teman-teman ngerasa harga diri dan keberartian teman-teman itu merasa jadi kurang. Atau apalagi orang pakai mobil mewah teman-teman. Bukan berarti mobil mewah, orang yang punya mobil lebih mewah daripada teman-teman, berarti hidupnya lebih berarti daripada teman-teman. Bukan berarti orang yang punya papa mamanya kaya dan mungkin keluarganya harmonis punya hidup yang lebih berarti daripada teman-teman. Sama sekali itu gak menentukan keberartian teman-teman, gak menentukan arti hidup kita. Bukan dari mobil, bukan dari pakaian, bukan dari kekayaan, bukan dari orang tua, bukan dari teman-teman yang buat hidup kita jadi berarti. Tapi dari apa kata Tuhan yang bilang kita berharga di matanya. Tuhan bilang kita anak-anaknya yang berharga. Kenapa kita berharga? Karena Tuhan sampai mau datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib supaya kita bisa tinggal bersama Dia sampai kekekalan. Teman-teman, itu menunjukkan bahwa kita semua yang dikasihi Tuhan ini adalah orang-orang yang sangat-sangat berharga. Pede-pede aja lagi teman-teman ya. Kalau pakai sepatu yang jelek, gue juga suka pakai sepatu yang jelek. Pernah gue pakai sepatu yang bolong-bolong mungkin datang. Dan itu biasa aja teman-teman. Bukan berarti hidup kita jadi gak berarti teman-teman. Gue pernah pakai gak punya mobil, gak punya apa. Dan itu biasa aja. Biasa aja, anggap biasa aja teman-teman. Karena apa? Arti hidup kita gak ditentukan dari apa yang kita punya, tapi dari perkataan Tuhan terhadap diri kita. Yang setuju bilang amin. Kurang keras amin. Luar biasa. Yang gue percaya ya teman-teman, ketika kita udah mulai ngerasa hidup kita ini berarti, mulai kita langkah satu lagi. Dan kita percaya ketika kita udah mulai ngelihat hidup kita ini berarti, karena kita tahu Tuhan yang bilang hidup kita berarti dan berharga. Maka dari itu apa? Standar yang kita pakai untuk diri kita sendiri, untuk menilai diri kita sendiri, akan kita pakai standar itu untuk kita melihat orang lain. Standar yang kita pakai untuk lihat diri kita sendiri, kita akan punya standar yang sama ketika kita melihat orang lain. Cara kita menilai diri kita sendiri akan sama dengan cara kita menilai orang lain. Maka dari itu, barulah kita mulai bisa belajar untuk mengasihi sesama kita. Artinya orang lain sama berharganya dengan kita. Gak ada yang lebih tinggi dan gak ada yang lebih kurang. Karena kasih Tuhan semuanya sama besarnya untuk kita semua. Dan Tuhan mau kita salurin kasihnya Tuhan buat mereka yang belum pernah merasakannya.
Dan kita adalah saluran kasih-Nya Tuhan yang siap jadi saluran kasih-Nya Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Ayo tulis tepuk tangan atau kasih emoticon tepuk tangan teman-teman. Gue akan tutup dengan ini. Satu kali ada satu wanita teman-teman di kota Yope. Namanya Tabita atau orang-orang panggil namanya adalah Dorcas. Dia adalah seorang yang suka buat baju, seorang penjahit. Mungkin zaman sekarang disebutlah fashion designer. Dia suka buat baju dan dia pandai lah, pinter buat baju. Nah, lewat keahliannya itu, teman-teman, dia nggak cuma buat baju, teman-teman. Tapi dia melihat orang-orang di sekelilingnya. Ada siapa orang-orang di sekelilingnya? Ada janda-janda. Ternyata di Yope itu banyak janda-janda. Dan pada zaman itu janda-janda itu hidupnya kadang-kadang nggak berkecukupan, teman-teman. Dan dia melihat keadaan ini, kalau janda-janda itu berkekurangan. Akhirnya apa? Apa yang Dorcas punya itu dengan jahitan di tangannya, dengan jarum jahit dan juga benang dan juga kain yang ada di dalam tangannya, dia buatin apa yang namanya baju buat setiap orang janda yang ada di kota Yope. Berapa banyak? Gue yakin banyak banget. Satu kota jandanya pasti banyak banget. Dan teman-teman ditulis ya teman-teman, ternyata Dorcas ini membuat baju ini teman-teman, itu buat semua janda lewat apa yang dia punya, apa yang dia bisa teman-teman. Dan kalau hitung-hitungan ya, bisa aja dia rugi loh teman-teman. Ya kan, dia sebagai penjahit semuanya bahan dari dia, jarum dari dia, jahitan dari dia, tenaga dari dia, waktu, rugi uang, udah gitu rugi tenaga mungkin teman-teman. Tapi dia lakukan itu ketika dia melihat orang lain membutuhkan, ketika orang lain butuh itu dan dia melakukannya dengan kasih. Pasti dia melakukan dengan kasih. Karena apa? Dia merasakan kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupan dia. Tapi satu kali teman-teman ya, satu kali tiba-tiba Dorcas ini sakit keras. Ketika sakit keras, singkat cerita dia meninggal. Dorcas meninggal. Dan saat meninggal, teman-teman tahu apa yang terjadi? Semua janda di kota itu cepet-cepet datang ke rumahnya, bawa setiap baju yang udah dibuatin sama Dorcas dulu. Terus mereka ngapain? Mereka menangis di sebelah mungkin. Saat itu di sebelah mayatnya Dorcas. Terus dibilang, ini loh baju yang udah Dorcas buatin buat kita semua. Dan dia nangis, kenapa Dorcas harus pergi gitu aja. Dan ketika akhir hidupnya itu teman-teman, Dorcas meninggalkan kesan yang luar biasa dan berdampak begitu besar buat kehidupan para janda saat itu. Dan teman-teman percaya gak sih teman-teman? Ketika itu akhirnya ada siapa? Ada Petrus teman-teman di sana. Petrus datang dan akhirnya singkat cerita Petrus membangkitkan Dorcas dari antara orang mati. Sukacita besar di dalam kota itu karena seorang yang meninggal, apalagi sebaik Dorcas, dibangkitkan kembali. Dan banyak orang melalui kasih yang dilakuin Dorcas sama orang janda-janda, mereka jadi percaya sama Tuhan. Teman-teman, coba renungin saat ini. Apa yang udah kita kerjain selama hidup kita? Mari kita renungin ya teman-teman. Kalau saat ini, besok kita dipanggil Tuhan, apa yang akan kamu tinggalkan kesan buat orang-orang di sekelilingmu? Apakah orang-orang akan bersuka cita karena kamu gak ada? Atau orang-orang akan menangis begitu rupa karena apa yang udah kamu perbuat? Karena apa? Karena kasih yang udah kamu salurkan dari Tuhan melalui kamu hari ini. Setiap kita dipanggil Tuhan untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan teman-teman, ketika kita mau sama-sama berhidup buat bagi orang lain, mengasihi orang lain, itu akan membuat hidup kita lebih berarti. Seberapa besar dampak hidup kita hari ini buat orang lain? Maukah kita jadi seperti Dorcas dan bisa memakai apa aja yang ada di tanganmu sekarang ini? Apa aja yang berada di dalam tanganmu hari ini? Dan teman-teman, selalu ada orang-orang di sekitarmu saat ini yang perlu kasih dari Tuhan. Siapakah kita
untuk menjalani dan melangkah hidup yang berarti? Yang pertama, love God. Lakuin segala sesuatu, hal-hal yang kecil apapun itu bersama Tuhan, untuk Tuhan. Yang kedua, love people. Mulailah dari kita, menganggap diri kita berharga. Dan yang kemudian, seberapa besar tindakan kita untuk memberikan influence buat sekeliling kita, sehingga kasihnya Tuhan bisa disalurkan lewat hidup kita. Yang mau hidupnya berarti dan melangkah dalam tujuan Tuhan, kita tundukin kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Bapa. Kami bersyukur ini firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup anak-anak-Mu, dimanapun anak-anak-Mu berada, kapanpun nonton video ini Tuhan. Kami berdoa Roh-Mu mengurapi ya Bapa, supaya mengerti lebih lagi Tuhan tentang tujuan hidup, arti hidup yang sesungguhnya, supaya anak-anak-Mu gak menyia-nyiakan hidup, tetapi benar-benar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami akhiri hari ini Tuhan, kami bawa firman Tuhan dengan sukacita dan kami lakuin dalam kehidupan ini kami sehari-hari. Kami siap Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman Battle Teens, gimana? Gue yakin banget pasti teman-teman sudah terberkati dengan semua yang udah kita dengarkan. Kita udah sama-sama belajar memiliki hidup yang berarti, yaitu memiliki hidup dengan sebuah tujuan ataupun purpose of life. Teman-teman, apa sih purpose of life kita sebagai orang Kristen? Ada dua, yaitu pertama to love God, dan kedua adalah to love people. Gue rasa firman Tuhan dirangkum dengan dua ayat ini. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. I think belum menjadi orang Kristen, it's as simple as that sih. Bila kita bisa mendapatkan kasih daripada Allah Bapa sendiri, dan juga untuk menunjukkannya kepada semua orang di sekitar kita. Anyway teman-teman, sebelum kalian melanjutkan hari kalian masing-masing, gue ada 2 pengumuman buat kalian semua, singkat aja. Yang pertama, kita masih ada Lighthouse setiap Sabtu jam 8 malam. Jadi teman-teman yang mau ikutan langsung join aja. Dan yang kedua, kita juga masih ada Komsel. Kalian tahu teman-teman betapa pentingnya memiliki sebuah komunitas yang membangun. Jadi teman-teman yang mau ikutan Komsel bisa langsung aja kontak PKS kalian masing-masing. Ataupun bisa juga langsung cek IG kita di Battle Teens Kedoya atau Battle Teens Bandung. Di follow juga langsung buat keep update. Dan juga boleh DM langsung kalau kalian mau nanya apapun. Oke deh teman-teman, segitu aja. Semoga teman-teman will have a good Sunday. And I hope you enjoy your day.